Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammadillah wa ala alihi washabbihi wa man Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para taqiin taqibat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat serta karunia yang memberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sekalian. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Hadirin wa hadirat masyarakat muslimin rahimahullah. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke-29 Ramadan, kembali kita hadir dalam rangkaian acara I'tikaf kita pada malam hari ini, malam yang ke-29. Sebagaimana biasa pada setiap malam ganjil kita isi dengan kajian di samping yang lain seperti biasa. Nah, hadirin Bapak Saudara sekalian, untuk kegiatan kita rangkaian i'tikaf kita pada malam hari ini insya Allah akan diisi dengan kajian untuk malam hari ini. Insya Allah akan diisi oleh Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Abdul Aziz Mustafa Al-Anama atau dikenal dengan Kiai Haji Taufik R. Beliau akan menyampaikan kajian atau materinya pada malam hari ini dengan tema pada hari itu tidak berguna lagi penyesalan seorang hamba. Nah, bagaimana itu nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Kiai Haji Taufik R. Perlu kami sampaikan barangkali sebagai perkenalan beliau dari Dr. Haji Abdul Aziz Mustafa Al-Anama. Kegiatan beliau antara lain adalah beliau sebagai wakil ketua Dewan Fatwa Masjid periode 2015 sampai dengan 2020. Kemudian sebagai guru fikih perbandingan mazhab dan tafsir Al-Quran Majelis Taklim Jakarta 2008 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Jakarta periode 2010-2015 dan masih banyak lagi kegiatan beliau yang tidak kami sebutkan supaya tidak terlalu panjang. Itulah di antara kegiatan beliau di masyarakat di negara Indonesia ini. Oleh karena itu, hadirin Bapak sekalian, pada kesempatan malam ini kita dengarkan penyampaian materi oleh beliau dengan tema pada hari itu tidak berguna lagi penyesalan seorang hamba. Nah, kepada beliau Ustaz Kiai Taufik, waktu dan tempat kami persilakan. Kepada Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabihas sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdihas syara'i wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihibzi namusiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita mudah-mudahan malam yang mulia ini di penghujung malam Ramadan dan bertepatan dengan malam yang ke-29, mudah-mudahan malam mulia ini bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya i'tikaf, zikir dan sebagainya. Selawat dan salam marilah kita panjatkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar. Di samping selawat juga kata Rasulullah, idza nasita fashalli alayya. Kalau engkau suka lupa atau kita pernah lupa apa saja yang kita lupa, berselawatlah, mudah-mudahan Allah ingatkan. Kalau kita pun nggak ingat, ada hikmah di balik itu. Tapi memang Rasulullah yang merintahkan, kalau kita lupa sesuatu, fashalli alayya, selawat kata Rasulullah. Di samping selawat juga merupakan rukun khutbah. Selawat juga merupakan adab-adab daripada kita berdoa. Karena kata Rasulullah, kalau kita berdoa tidak ada selawat di situ, di antaranya ya. Jadi doa itu adabnya pertama tahmid, alhamdulillah, selawat. Baru kita berdoakan diri kita, kedua orang tua, baru kita boleh minta yang lainnya. Setelah itu diakhiri dengan selawat dan tahmid. Itu diantara syarat. Kata Rasulullah, orang yang berdoa tidak ada selawat di dalamnya, mauquf bainas sama'i wal ard, terkatung-katung antara langit dan bumi. Tapi itu kalau doa yang panjang, nggak semua doa harus pakai selawat. Doa masuk WC kan jangan selawat dulu kan. Kalau kita mau masuk WC selawat, wah udah keluar duluan dia. Jadi doa-doa yang berjemaah, doa yang panjang, nah itu ya. Kalau doa-doa yang khususiat, kita masuk WC, doa mau makan, doa masuk masjid, keluar masjid, doa dan sebagainya yang memang sudah warid, yang sudah ma'thur daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas, segenap pengurusnya, ketua dewan dakwahnya, ketua DKM bagian dakwahnya,
dan segenap pengurus. Saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, bukan nggak bisa, memang saya nggak tahu namanya. Tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Saya sangat berterima kasih atas undangan ini daripada pihak jemaah kita yang dipercayakan. Insya Allah malam yang berbahagia ini saya disuruh mengangkat surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai 115. Oh, ini banyak ini. Saya kalau mengajar tafsir Pak bertahun-tahun, kalau untuk waktu 1 jam itu 2-3 ayat. Ya kalau mau dibaca langsung saja ya bisa diterjemahkan saja. Tapi artinya menjabarkan ayat-ayat Al-Quran ini. Saya alhamdulillah biiznillah dengan reda Allah mengajarkan tafsir Jalalain itu dari tahun 2011 sampai tahun 2018, khotom 30 juz. Itu setiap mengajar nggak pernah sebanyak ini dikasih. Belum pernah. Bayangkan itu Pak, khotom 30 juz setiap saya mengajar, belum pernah sebanyak malam ini. 2-3 ayat per hari itu. Tapi kalaupun nanti nggak sampai ya nggak apa-apa, mana tahu ada waktu yang lain. Karena kita buka interaktif insya Allah. Mungkin saya berapa menit ini, kalau 1 jam mungkin 15-30 menit. Nanti kita buka interaktif supaya kajian kita ini bisa sama-sama kita rasakan manfaatnya. Di samping juga saya ingin belajar. Kalau saya ditanya nggak tahu, gantian saya yang nanya. Insya Allah. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anak kami semuanya pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kehadiran, niat ikhlas kita sama-sama, khususnya i'tikaf. Jadi i'tikaf ini besar kali manfaatnya, fadilahnya. Tidak pun dia ngapa-ngapain, niat saja nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, sudah dapat pahala. Tambah lagi kita menuntut ilmu seperti ini, sudah i'tikaf menuntut ilmu. Tapi kalau untuk Imam Malik, kalau i'tikaf tak boleh taklim untuk Imam Malik, karena i'tikaf itu katanya syarat menurut Imam Malik itu ketat. Ini Imam Malik ya, syaratnya ketat, 24 jam dan harus puasa. Harus puasa. Kebetulan ini Ramadan. Kemudian itu paling kecil itu. Kalau menurut jumhur ulama kan tidak. Menurut Imam Syafi'i, Muhammad bin Hanbal, Imam Hanafi ya cukup kita masuk al-makath, menetap sebentar. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal cukup 2 rakaat salat. Kalau menurut Imam Syafi'i kita menetap sebentar saja. Sudah i'tikaf lah itu. Syarat i'tikaf apa Pak? Islam nggak mesti balik, mumayyiz boleh lah. Kemudian masjid. Kalau musola boleh nggak i'tikaf? Hah? Apa perbedaan musola dengan masjid? Apa tuh? Tidak dilaksanakan sholat Jumat. Benar itu Pak. Jadi kalau setiap ada tempat ibadah ada sholat Jumat itu masjid. Benarkah itu? Sedikit kita kupas, ini baru mukadimah Pak ya. Belum tafsir kita ini, baru mukadimah. Jadi perbedaan masjid dengan musalla nanti bisa diketik di googling. Tulisan saya mungkin sudah ada 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Mungkin ya 6 tahun atau 5 tahun. Judulnya itu agak kurang enak. Judulnya itu tidak sah i'tikaf di Masjid Kubah Mas, Depok. Karena itu menjawab pertanyaan orang. Tapi sebenarnya bukan itu intinya. Nanti saya jawab perbedaan masjid dengan musalla. Udah gitu ada 2 judul itu. Bisa di googling nanti. Tulisan saya KH Oviet. Jadi kalau nama saya dalam tulisan KH Oviet R, baru i'tikaf, syarat i'tikaf.
Yang dikatakan masjid itu pertama syaratnya al-mabna makhsus, bangunannya khusus seperti ini. Ya nggak bisa seperti ini mewah ya. Yang penting dia tempat ibadah. Mau dia dari kayu, dari tepas, apa bahasa Jakarta tepas apa itu? Bahasa Medan tepas. Mabna maksus, dia khusus untuk ibadah. Yang kedua syaratnya mesti wakaf. Nah, saya mau tanya, masjid-masjid di kementerian itu kan rata-rata masjid itu di kementerian, gedung-gedung tinggi di mal-mal itu masjid itu tertulis. Itu masjid nggak? Wakaf enggak itu? Ada nggak masjid yang di mal itu wakaf? Nggak mungkin diwakafkan ya. Bapak yakin ada pihak mal mau mewakafkan tanahnya untuk masjid di situ? Kita katakanlah kementerian. Saya pernah ngisi di kementerian SD apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Infrastruktur itu apa namanya? Kementerian apa itu? Pembangunan apa? Jadi itu masjidnya besar di perkarangan kantor kementerian, termasuk juga di Imperium di samping KPK. Itu kan Masjid An-Nur, itu masjid namanya kan. Itu sudah memenuhi syarat enggak? Apa mungkin pihak mall itu membuat itu diwakafkan? Itu syarat kedua ya. Yang ketiga, syarat wakaf itu adalah didirikan sholat 5 waktu terus menerus. Jadi sholat masjid kalau seandainya tidak didirikan sholat 5 waktu berdosa. Satu kampung fardu kifayah, dia harus terus menerus. Jadi apabila ketiga syarat ini tidak memenuhi salah satunya, gugurlah dia. Jadi kalau masjid itu disunahkan sholat tahiyatul masjid, bapak masuk masjid ini makruh hukumnya nggak sholat tahiyatul masjid, makruh. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah Jumat berhenti khutbah, menyuruh sahabat qum, jangan duduk dulu, suruh dia sholat 2 rakaat. Jadi makruh. Kalau menurut Imam Syafi'i malah tanpa ada waktu, mau dekat waktu sholat saja maghrib kita katakan, waktu-waktu yang haram sekalipun tetap dibolehkan sholat tahiyatul masjid. Kita katakanlah umpamanya masjid ya, Masjid Cordova yang ada di Spanyol atau Taj Mahal, itu kan masjid. Itu sekarang fungsinya dari secara fikih masjid nggak? Masjid sudah tidak. Walaupun dulu asalnya itu wakaf, tapi karena sudah nggak didirikan sholat Jumat, maka gugur dia sebagai masjid. Jadi kalau masjid itu pertama tanahnya wakaf, yang kedua sholat 5 waktu dilaksanakan terus menerus, mabnanya maksus. Diharamkan orang yang berhadas, orang yang haid nifas masuk ke dalamnya. Disunahkan berniat i'tikaf. Disunahkan dia masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid. Kalau musola tidak. Musola tanahnya boleh dijual. Kalau masjid wakaf haram dijual. Haram dijual. Tidak boleh. Kalau musola boleh. Dan musola tidak disunahkan ada i'tikaf dan sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau ada di kampung kita nih Pak musola, tulisannya musola, tapi tanahnya wakaf, didirikan sholat 5 waktu di situ, tempatnya khusus untuk ibadah. Itu walaupun namanya musola, walaupun tidak didirikan masjid, sholat Jumat, namanya masjid. Apa perbedaan antara masjid yang didirikan dengan Jumat, yang didirikan sholat Jumat dengan tidak? Kalau masjid yang didirikan sholat Jumat disebut masjid jami.
Kalau dia masjid yang tidak didirikan sholat Jumat, masjid saja. Jadi makom masjid jami lebih tinggi daripada masjid. Kalau di Indonesia kan setiap nggak ada sholat Jumat, musola namanya. Ya. Dan mendirikan sholat Jumat tidak mesti di masjid, di musola pun boleh. Arti musola istilah fikih sebagaimana yang saya jabarkan tadi. Bahkan menurut Imam Hanafi, sholat Jumat di lapangan boleh, kecuali Imam Syafi'i. Mazhab kita, Imam Syafi'i mengatakan, atau Syafi'iyah, tidak sah. Jadi kalau sholat Jumat di Monas umpamanya nggak sah menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kecuali Imam Hanafi. Bahkan sebagian ulama menambahkan syarat sholat Jumat itu mesti izin sultan. Ada di antara syarat itu mesti izin pemerintah. Jadi musola itu dalam istilah di Indonesia ini rancu jadi. Maka masjid, sekali saya ulang ya, masjid yang didirikan sholat Jumat namanya masjid masjid jami. Kalau tidak ada sholat Jumatnya, maka dia disebut masjid saja. Jadi ada 3 ya, masjid jami, masjid saja, dan musalla. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa ditanyakan. Kalau mau lebih jelas lagi bisa dilihat tulisan kita di googling ya, insya Allah bisa. Kita teruskan, itu baru mukaddimah ini. Udah berapa menit lagi? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit lagi kita ini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Dalam ayat ini Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut. Hatta itu dalam ilmu nahwu itu lil ghayah. Jadi ketika seseorang di antara kamu siapa saja, kamu itu sudah mati. Jadi kalau makanya pakai kata-kata hatta. Jadi kalau umpamanya dia belum mati, maka dia belum disebut mati. Artinya dia belum bisa masuk dalam runtutan akan memasuki yaumil mahsyar. Jadi manusia sebelum masuk ke hari kiamat harus mendahului kematian dulu. Kalau sekarang sebelum kiamat kubra, kita melalui alam barzakh yang membatasi antara dunia dan alam akhirat. Qala rabbirji'un. Jadi kita ini kata Allah akan kembali kepada Tuhan semuanya. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Ini Allah menceritakan bagaimana hari kiamat nanti, betapa kita nanti luar biasa sedihnya. Betapa kita nanti di hari kiamat betul-betul tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Dan disitulah semua penyesalan akan muncul. Banyak kali ayat-ayat tentang kiamat di mana kita nanti akan tertunduk. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah ila akhirih. Nanti kalau pada hari kiamat kita tertunduk, khashiyah, khusyuk. Apa maksudnya? Tertunduk kita, ketakutan melihat amal ibadah kita selama di dunia ini. Ya Allah, alangkah menyesalnya aku selama di dunia. Engkau telah berikan nikmat nyawa, nikmat nafas, semua nikmat telah kau berikan ya Allah. Tapi ternyata tidak aku jadikan untuk bersyukur kepadamu.
Makanya tadi temanya dibikin panitia, tidak ada satupun amal yang tidak ada yang bermanfaat di akhirat. Tidak ada yang bisa kita banggakan lagi kecuali amal ibadah kita. Sudah tak ada gunanya lagi penyesalan. Inilah la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atun. Kata Allah, ya Tuhan, nanti manusia rasanya kami ingin berbuat amal baik di akhirat. Ya Allah, kembalikanlah kalau bisa ke dunia sebentar aja pun jadi. Menyesal kami ya Tuhan, kami meninggalkan kebaikan. Jadi kalau bisa ya Allah, kembalikan kami sebentar saja. Sebentar saja ya Allah. Biar kami bisa mengucapkan syahadat pun jadi. Bagi orang yang tak berakidah. Kalau bagi orang Islam, ya Allah, uang yang aku miliki rasanya mau aku sedekahkan semuanya. Tapi itu sudah tak ada gunanya. Makanya kata Allah apa? Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan saja nanti di akhirat. Tapi memang manusia begitu. Manusia ini kata Allah, kalau sudah diberikan nikmat dia lupa. Tapi kalau dia sudah tidak diberikan nikmat, baru dia tahu kayak mana manfaatnya nikmat itu. Wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka, apa yang dimaksud di sini? Barzakh. Jadi kematian itu ila yaumi yub'atun. Kalau sudah mati kita, maka sia-sialah semua apa yang kita inginkan. Kata Allah, tunggulah sampai hari pembalasan, di mana nanti umat manusia akan dibangkitkan. Tapi kita masih beruntung, kematian itu belum menutup amal ibadah kita secara mutlak. Jadi alam barzakh ini kata Allah itu hanya antara dunia dan akhirat, batasan, dinding. Tapi kita bagi yang hidup ini masih bisa mendoakan yang meninggal, ayah kita, ibu kita. Di sinilah pentingnya kita sebagai anak jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita atau orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tujuannya apa? Supaya diangkat dosa orang tua kita. Mungkin dulu orang tua kita pernah semasa hidupnya mencuri, meskipun mungkin yang dicurinya sebiji jambu. Kata Allah, orang yang koruptor, orang yang mencuri hak orang lain, dalam Al-Quran disebutkan wa makana Muhammadin ayyaghul wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak pernah ghal. Ini asbabun nuzulnya ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud dulu, sahabat-sahabat itu pernah prasangka buruk dengan Rasul. Kenapa sih pasukan itu nggak boleh dulu beranjak? Padahal pasukan sudah mundur. Tapi saya nggak mau cerita ini. Cukup kita mengambil makna ayat saja. Kenapa Allah turunkan ayat ini menyebut nama Rasulullah? Jadi memang Pak, semulianya Rasulullah, umatnya saja banyak yang nggak istiqomah ketika itu. Apalagi ulama sekarang. Sekali Rasulullah saja umatnya ada yang hatinya bisa terpecah. Padahal ketika itu jihad. Jadi Allah mau nampakkan bahwasannya kenapa perang Tabuk itu, perang Uhud ya, perang Uhud. Kenapa perang Uhud itu umat Islam dipukul balik dan mengalami kekalahan? Itu bukan karena
Rasulullah kalah, bukan. Tapi karena Allah ingin menegur bagaimana umat Islam harus bersih hatinya. Tidak boleh menuduh Rasulmu sembarangan. Wa may yaqlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, kata Allah, barang siapa yang mengambil hak orang lain akan dipikul di pundaknya pada hari kiamat. Dia cari itu 1 biji jambu. Kalau 1 jambu ya kan. Kalau 1 miliar gimana itu? Kalau korupsi dia 100 juta. Nah, kita kembali kepada alam barzah. Kalau orang tua kita dulu mungkin pernah mencuri hak orang lain walaupun sedikit. Kita bersedekah, ya Allah, aku hari ini Ramadan sedekah bakwan untuk buka puasa atas nama ibuku, atas nama ayahku. Mudah-mudahan Allah mengangkat dosa-dosa ayah kita dan ibu kita. In tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha fatu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir an sayiatikum. Jadi sedekah itu, kata Allah, kamu silahkan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Tapi kalau untuk orang miskin, kata Allah, sebaiknya kau sembunyi supaya jangan membuat malu dia. Lebih baik kau sembunyikan kalau untuk orang yang miskin. Jangan kamu tunjukkan sama orang. Apa hikmahnya sedekah? Kata Allah, wa yukaffir an sayiatikum, akan menjadi kafarat untuk keburukan engkau, baik yang hidup maupun yang mati. Kifarat, alhamdulillah. Allah masih kasih jalan keluar kita. Jadi kalau kita sedekah, mungkin ayah kita dulu dosanya mengambil 1 botol aqua. Berapa ini Pak? Kira-kira taruhlah 3.000 rupiah. Kita bayar, kita sedekahkan 3.000 rupiah. Mudah-mudahan Allah angkat. Cuman Bapak dengar ceramah saya ini jangan pula nanti besok korupsi ya. Lah kata Ustadz, bisa nanti anak saya sedekahin. Ya. Bapak jangan bikin akal-akalan. Ya. Sementara saya ngomong seperti ini susahnya kalau udah bicara alam barzah ini ke situ larinya. Akhirnya nanti besok korupsi lah saya, kan nanti bisa dibayar gitu kan. Nggak bisa. Kalau kita sudah niat mengakal-akali Allah, nggak bisa. Ingat, dosa taubat itu Pak. Dosa taubat itu banyak orang mengentengkan. Kalau dengan Allah kan gampang, bisa diampuni. Yang susah dengan manusia belum tentu. Kalau niatnya sudah licik, dengan manusia bisa terampuni, tapi dengan Allah belum tentu. Kalau kita sudah punya niat buruk, nanti saya korupsi lah, Allah tak ampuni itu. Kita umpamanya menganggap enteng menghina orang lain, kita hina orang lain. Oke, kita minta maaf, terhapus dosa kita. Tapi apakah Allah ampuni dosa kita? Belum tentu. Jadi jangan menganggap enteng kalau kita istighfar itu Allah ampunkan. Kalau kita tidak ada taubatun nasuha, memang betul-betul kita menyesali dan tidak mau mengulanginya. Apalagi mengakal-akali Tuhan ya. Jadi hikmah sedekah itu bukan hanya untuk membayar kifarat kesalahan keburukan kita, kata Allah, tapi juga bisa melindungi kita. Rasulullah SAW banyak sekali bagaimana menjabarkan tentang fadilah sedekah ini untuk menolak bala, menolak penyakit dan sebagainya. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, hikmah sedekah itu bukan hanya untuk orang Islam. Orang yang bersedekah, manusia yang bersedekah, bukan hanya manfaatnya untuk orang Islam, bahkan orang tidak Islam sekalipun akan Allah berikan pahala. Tapi pahalanya kita sebut dulu ya dalam Al-Quran. Mangkana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa engkau menginginkan Ini ayat ini Pak untuk orang yang riya.
Bayangkan, orang ria saja kata Allah akan dapat pahala. Orang ria, Pak, dapat pahala sedekah. Bahkan orang tak berakidah pun tak sia-sia kata Allah. Tapi hanya di dunia. Apa yang maksud dengan pahala? As-sawabud dunia. Kalau orang tak berakidah, mereka bersedekah niatnya ingin sukses supaya bisnisnya lancar. Allah berikan lancar. Bapak ria bersedekah, tetap diberikan Allah as-sawab, ganjaran. Tapi di dunia, apa ganjarannya? Bapak ingin supaya dianggap orang baik, betul. Tapi di akhirat nanti kata Allah, wa qadimna ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah. Orang yang ria, orang nggak berakidah, kebaikannya di dunia ini nanti di akhirat seperti debu yang berterbangan, sia-sia. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ada ayat lain. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiyatin yasbahu dhamanu ma'ata idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Perhitungan Allah cepat sekali. Kata Allah, nanti orang-orang tak beriman di akhirat nanti, Pak, yang berbuat baik, orang Yahudi, orang Kristen, orang Majusi yang baik, dia berbakti kepada ibunya, dia menyumbang uang kepada manusia, dia orang yang nggak pernah menyakiti hati orang lain, pokoknya baiklah dia. Nanti kata Allah di akhirat nanti dia ibarat melihat telaga dari jauh, Pak. Kebaikannya itu seperti telaga, di mana di padang mahsyar nanti manusia semua kehausan, tidak ada yang dia cari kecuali air. Maka orang-orang ria, termasuk orang yang ria, termasuk orang-orang yang tidak berakidah, dia melihat kebaikannya nampak dari jauh itu seperti fata morgana. Ketika dia lihat kata Allah hilang. Bapak tahu fata morgana ya, kalau kita masuk jalan tol tengah hari itu kan seperti ada air ya, tapi setelah sampai air tak ada, maka seperti fata morgana nanti. Jadi masalah ria ini pun hati-hati juga. Jangan semua amal ibadah kita dianggap ria. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam tafsir Al-Jalalain, termasuk Imam Jalal Al-Mahalli guru beliau, bahkan banyak ulama-ulama ahli tafsir, bahkan ulama, hampir semua ulama menerangkan tentang ria itu, Pak. Kalau perkara yang wajib diiklankan mustahabbah. Perkara yang wajib kalau kita umumkan itu sunnah hukumnya, bukan ria. Contoh Bapak sholat wajib, makanya sholat wajib ini kata Rasulullah dalam hadis sahih, afdhalus sholatul mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya kata Rasulullah, kecuali sholat wajib. Kenapa sholat wajib itu harus ke masjid meskipun kita mungkin terlambat atau kita nggak dapat jemaah, tetap lebih afdal di masjid. Artinya perkara yang wajib kata ulama kalau diiklankan sunnah, sama kayak zakat. Zakat diiklankan, boleh diumumkan. Bapak kaya di kampung ini, kalau nggak diumumkan nanti jadi fitnah. Itu orang kaya nggak pernah zakat, ya kan? Makanya disunahkan, diumumkan. Cuman janganlah sementang kata Ustaz disunahkan, setiap jumpa orang, aku baru zakat aku katanya kan. Semua orang disampaikannya dia berzakat, itu salah. Artinya orang lain mengumumkannya boleh, sunnah hukumnya. Kecuali perkara-perkara yang sunnah sebaiknya jangan diumumkan. Kecuali untuk tarbiyah. Jangan sampai kita, tadi malam aku tahajud banyak kali. Jangan. Kalau untuk tarbiyah boleh, nak. Ayah itu dari kecil belum balik udah tahajud. Masa engkau sekarang udah kelas 6 SD saja pun nggak bisa tahajud?
Ya, itu boleh. Contoh haji kan wajib, boleh nggak? Kan ada orang protes, label haji, Pak Haji, untuk apa dilabelin haji katanya? Saya Pak di Mesir Pak, orang Mesir itu Pak, lebih banyak suka dipanggil haji, karena itu doa. Makanya kalau di Mesir itu kan orang-orang tua itu kalau mulai haji ya hajjah, suka dipanggil haji. Kemudian mereka setiap habis berwudu itu mereka haraman, artinya supaya engkau sampai ke Masjidil Haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Begitulah mereka saking cintanya. Bahkan tak cukup mereka disebut haji senangnya. Masjid aja pernah saya lihat di sana itu nama dia diawali dengan Al-Hajj. Jadi nggak salah orang bergelar haji. Cuman jangan petentengan kata orang ini. Artinya begini, kita dapat gelar haji kita pamer-pamerkan. Kalau di kampung-kampung itu pernah saya dengar kalau sudah haji itu seolah-olah dia berhak jadi imam, padahal enggak. Itu bukan jadi syarat. Seolah-olah orang itu sudah baik. Tidak. Ukuran kebaikan orang itu dari sholatnya, bukan dari haji. Kalau haji itu seumur hidup sekali dan itu lebih banyak amal fi'li. Kalau orang yang sholat boleh nggak dibilang sholat? Kalau itu nggak boleh. Karena sholat ini sampai mati. Banyak orang sekarang sholat, besok belum tentu sholat. Kalau sholat nggak boleh dinisbahkan ke namanya, Pak sholat, ya. Pak zakat nggak boleh. Karena zakat itu sampai mati bagi yang kaya, bagi yang mampu. Wah, ini baru setengah ayat ini. Udah kelewatan. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayaknya udah setengah jam lebih ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau kita lanjut biar lebih banyak kita apa. Kayaknya nggak cukup 1 jam ini. Sampai pagi cocoknya. Silakan kalau ada pertanyaan. Itu aja ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Apakah memikul dosa anaknya yang enggak salat? Atau dia berbuat maksiat? Tergantung. Ketika orang tuanya masih hidup, dia didik agama enggak? Ada enggak orang tuanya pernah, nak, kalau kamu berbuat maksiat berdosa, nak, kamu sudah baligh, harus salat. Dan memerintahkan sholat anak nggak cukup sekali. Terus selagi nyawa kita masih ada, setiap jumpa anak kita tanya, kamu udah sholat zuhur belum? Udah sholat asar belum? Kalau sudah menikah dia, terus kalau sekarang ada WA. Kalau dia sampai akhir hayatnya terus menasihati anaknya untuk sholat, ternyata anaknya nggak sholat, maka terlepaslah ayahnya, tidak memikul dosa anaknya. Terutama anak yang sudah balik. Kalau anak perempuan sampai menikah. Jadi anak perempuan ini Pak, kalau dia belum menikah meskipun umur 70 tahun, tanggung jawab kita sebagai ayah. Kalau kita meninggal, abangnya atau adiknya laki-laki. Makanya anak wanita itu kalau dia sudah menikah, maka suaminya lah yang memikulnya. Jadi anak perempuan kalau sudah kita nasihati pakai jilbab, ternyata dia nggak mau pakai jilbab, maka dialah tanggung dosanya. Makanya penting kita harus tegas menasihatin anak kita. Kalau orang tua dulu Pak, subuh itu disiram air kalau anaknya nggak sholat. Kalau sekarang enggak, ya. Kita nggak pernah risau orang sekarang kalau anak itu sudah baligh nggak sholat, nggak pernah risau.
Jadi intinya adalah kalau orang tuanya pernah mendidiknya benar-benar mendidik sampai meninggal, mengajarkannya agama, maka orang tuanya terlepas. Tapi kalau orang tuanya cuai, tidak pernah mau peduli dengan anaknya, maka orang tuanya akan memikul dosanya. Allah abadikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu inna ma asraka abauna min qabl wa kunna min dzurriyyatin afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Ya Allah, hati-hati Pak. Kata Allah, manusia ini terlahir dari rahim wanita, yang dimana itu terlahir dari pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Makanya Allah sebut wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, dari tulang sulbi laki-laki dan wanita, sperma wanita. Ketika telah ditiupkan ruh, kata Allah, semua ruh apapun manusianya, mau dia orang Majusi, orang Yahudi, kata Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semuanya mengakui Allah itu esa. Ya Tuhan, ya Allah, aku nanti sholat. Kata Tuhan, apakah engkau nanti sholat? Iya, aku mau sholat ya Allah. Apakah engkau nanti nggak mau berbuat maksiat? Iya ya Tuhan. Udah, itu qalu syahidna. Semuanya kita taat kepada Allah ketika ditanya Allah, apakah engkau nanti beriman kepadaku? Iya. Tapi apa kata Allah? Allah abadikan setelah kita lahir. Nanti di akhirat, apa pula ayat yang baru saya baca itu berkaitan dengan tema kita ini tentang akhirat. Nanti di akhirat, hai fulan bin fulan, kenapa engkau tak salat? Aku lupa ya Tuhan. Bayangkan, Allah ceritakan nanti kita akan menjawab saya lupa. Oh, tak mungkin lupa. Itu Masjid Nurul Ikhlas besar, mic-nya sampai ke rumah. Ceramah wajib sholat selalu engkau dengar. Dalam surat Yasin dan sebagainya, dalam surat-surat lain disebutkan nanti akan jadi saksi tangan kita, kaki kita, bahkan kulit kita akan menjadi saksi. Udah, ketika kita bilang kita lupa, baru kita nggak bisa lagi mengatakan lupa, kita bohong. Ternyata di akhirat juga kita bisa bohong rupanya dalam ayat tadi. Udah, setelah itu dia berkelit lagi. Kita nanti berkelit Pak, dari ayat yang kita baca tadi. Apa kelitnya? Ya Allah, memang aku tidak lupa, tapi orang kedua orang tuaku lah yang menyebabkan aku tidak tahu sholat. Orang tuaku kaya, tapi dia keluarkan uangnya sebanyak-banyaknya sampai ratusan juta hanya untuk mengejar dunia, supaya aku bisa jadi engineering, supaya aku bisa menjadi pilot, supaya aku bisa menjadi dokter. Tapi nggak pernah dia perintahkan aku sholat. Bayangkan, di dunia anak kita Pak, muji-muji kita, dikasih rumah, dikasih mobil. Di akhirat nanti Allah sebut dalam ayat yang baru kita baca tadi, anak kita akan menyalahkan diri kita. Ya Allah, apakah pantas engkau siksa aku? Aku ini nggak sholat gara-gara orang tuaku. Bayangkan itu. Di dunia anak kita bangga, dibelikan HP. Kita dipuji-puji anak kita. Orang tuaku baik, orang tuaku kaya. Di akhirat nanti anak kita akan menimpakan semua kesalahan sama kita. Apakah pantas, apa tuhlikuna, apakah pantas kau halaka? Kata halaka itu Pak, itu udah itu kalimat engkau siksa, kau hancurkan aku, engkau siksa aku di dalam neraka jahanam. Apa pantas kau siksa aku di akhirat ini ya Tuhan, sebab kesalahan orang tuaku. Allah, sedih kita ya. Orang tua kita sudah mati-matian membesarkan kita, menyekolahkan kita, ternyata nanti di akhirat justru kita menyalahkan orang tua kita. Makanya kita jangan pernah bosan menyuruh anak kita sholat. Percayalah, kalau orang yang sholatnya 5 waktu, sholat itu orang yang sholat jangan bapak pandang kalau dia sholat zuhur aja Pak. Anak saya sholat zuhur. Jadi kalau dia nggak sholat subuh itu nggak dianggap, ini salah.
Yang dikatakan orang yang sholat itu 5 waktu nggak boleh tinggal. Bapak kalau sudah punya anak yang dia istiqomah 5 waktu nggak perlu disuruh, jangan takut. Apalagi zaman globalisasi sekarang, Android, nengok hal-hal yang tidak baik itu di mana saja bisa. Nggak usah takut, insya Allah. Tapi dengan syarat dia istiqomah 5 waktu, apalagi dia berani dengan hatinya kuat berjemaah. Meskipun dia jatuh dalam lembah maksiat, dia terkontrol, akan dijaga malaikat. Berbeda kalau orang yang nggak sholat. Kalau sudah jatuh dengan lembah maksiat, akan menagih dan menghancurkan dirinya dan orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan, ada yang lain? Silakan. Saya tambahkan, tadi ada pertanyaan sedikit sebelum ada acara ini tentang masalah Lailatul Qadar. Apakah benar Lailatul Qadar itu pada malam yang ganjil saja? Di dalam tafsir Ibnu Katsir banyak dijabarkan. Cuman menurut hadis-hadis yang sahih, Lailatul Qadar itu kata Rasulullah jatuhnya fi asril awakhir, 10 akhir daripada Ramadan. Dalam hadis yang lain lagi, dalam hadis sahih, fi kulli witrin, setiap yang ganjil-ganjil. Tapi itu tidak pasti. Banyak hadis-hadis lain yang mendukung, bahkan ada hadis pendapat yang cacat. Ibnu Katsir menjabarkan semuanya. Bahkan 1 Ramadan juga bisa. Dan tidak mesti ganjil. Saya sebut saja ya. Ulama-ulama kita, wali-wali Allah, terdapat di dalam kitab Matla'ul Badrin, terdapat di dalam kitab Tafsir As-Sawi, syarah daripada Tafsir Jalalain, termasuk juga dalam kitab Asamsul Ma'arif Syekh Ahmad Al-Buni, dan banyak lagi dalam kitab-kitab turas yang lainnya. Udah, mereka wali-wali Allah itu mencari Lailatul Qadar itu melihat awal Ramadan. Mayoritas wali Allah yang saya sebutkan tadi kitabnya, kalau ini kita puasa tahun ini hari apa kemarin, awal Ramadan? Selasa ya. Menurut jumhur wali Allah ya, dalam kitab-kitab yang saya sebut tadi, para wali Allah itu mencari itu yang bisa mereka rasakan itu, dan mereka tulis dalam kitab-kitab mereka yang besar sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Apabila hari Selasa awalnya atau hari Jumat, maka jatuh pada bulan Ramadan itu adalah tanggal 27 Ramadan. Malam 27 Ramadan. Tapi ada juga wali Allah Abu Hasan Al-Harani. Beliau itu wafat tahun 538 Hijriah. Di dalam kitab Samsul Ma'arif oleh Syekh Ahmad Al-Buni, beliau mengatakan kalau awalnya Selasa, maka jatuhnya Lailatul Qadar pada tanggal 24. Itu genap kan? Ukuran Lailatul Qadar itu kan nuzulul Quran. Indonesia nuzul Qurannya kapan? 17 Ramadan. Berarti 17 Ramadan ya kan? Kalau menurut Indonesia. Kalau dalam hadis sahih, makanya Rasulullah SAW mengatakan, idza dakhala asrul awakhir, apabila masuk 10 akhir, ahya al-lail. Rasulullah itu menghidupkan malam. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa saddul mi'dan, mengencangkan ikat pinggangnya. Apa yang maksud ikat pinggang? Bukan ikat pinggang, tidak mendekati keluarganya. Meskipun halal istri kita, tak mau dia sentuh 10 akhir Ramadan. Sangkin fadilah Ramadan ini, kata Rasulullah, jikalau engkau tahu kayak mana fadilahnya Ramadan ini, kata Rasulullah, engkau akan meminta kepada Allah sepanjang tahun. Udah. Jadi di situ Rasulullah iktikaf mulai dari 10. Jadi bukan milih-milih, bukan ganjil, bukan genap. Jadi kalau ganjil dia datang, kalau genap dia nggak datang, enggak. 10 akhir. Tapi banyak juga Rasulullah sendiri pun tidak memastikannya. Makanya di sini hikmahnya apa? Meskipun hadis sahih, tidak ada satupun ulama yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu datangnya. Karena bahkan Imam Syafi'i mengatakan, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan itu, Imam Syafi'i berpendapat apabila awal Ramadan Jumat,
maka jatuh Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Berarti Indonesia niru Imam Syafi'i berarti ya. Udah, ulama tidak ada satupun yang bisa memastikan. Meskipun tadi saya sebut wali-wali Allah dalam kitab-kitabnya yang besar tadi itu hanya pencarian mereka yang tidak pasti. Artinya apa? Kita mencari Lailatul Qadar syaratnya mesti dari awal sampai akhir. Jangan mimpi kalau awal Ramadan dia nggak puasa, kemudian dia puasa 20 Ramadan ke atas. Jangan mimpi dapat Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini bukan mesti ulama, bukan mesti wali Allah yang dapatnya, enggak. Orang biasa saja, orang awam bisa. Yang penting dia istiqomah. Dia tetap memuliakan Ramadan, dia puasa. Enggak pernah dia buka puasa tanpa uzur. Dan enggak mesti berlebihan ibadahnya. Insya Allah, siapa saja yang istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan, dia akan mendapat Lailatul Qadar. Jadi tidak ada satupun ulama yang berani memastikannya. Cuman hadis-hadis sahih banyak menerangkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Qur'an pada malam qadar. Kapan Lailatul Qadar? Ternyata hadis-hadis sahih banyak menjabarkan 10 akhir Ramadan. Itu pun dalam hadis sahih banyak berbeda-beda. Ada yang mengkuatkan 25, ada 27, ada 29, ada 21. Tujuan Rasulullah menyebut itu semua. Bahkan dalam hadis yang dhaif, dalam sebuah riwayat yang sas, yang cacat, 2 Ramadan pun juga bisa turun Lailatul Qadar. Itu dia. Sebagaimana Imam Syafi'i. Apakah Imam Syafi'i nggak tahu hadis? Imam Syafi'i luar biasa. Muwatta saja hafal dia baru dalam jangka seminggu. Bahkan gurunya nggak hafal. Kenapa Imam Syafi'i berkeyakinan awalnya apabila awal Ramadan Jumat jatuhnya 17 Ramadan? Bukan 10 akhir Ramadan. Artinya para ulama kita menerjemahkan, menafsirkan daripada hadis-hadis Rasulullah tidak ada kepastian supaya kita bisa menggunakan kesehatan kita, umur kita untuk melakukan puasa Ramadan 1 bulan penuh dengan baik, dengan ikhlas. Itu saja. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Ada yang lain? Silakan. Boleh, satu nanti. Apa tadi? Oh, iya, ciri-ciri. Terus. Itu aja. Oke, silakan yang kedua. Apa tuh? Boleh. Sekarang modern ini semua pembayaran zakat fitrah umumnya dibayar dengan uang. Iya. Bolehkah namanya membagikan uang itu ke zahid? Atau harus diberikan beras semua atau dibagikan atau diberikan uang? Itu ya. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama adalah ciri-ciri Lailatul Qadar. Ciri-ciri Lailatul Qadar setelah Ramadan dia istiqomah. Kalau ta'lim dia selalu ta'lim, kalau dia marbot masjid istiqomah dengan marbotnya. Dengan ibadahnya dia istiqomah. Itu ciri-ciri utama itu. Kalaupun ada ciri-ciri alam, itu hanya orang tertentu yang bisa merasakannya. Itu hanya wali-wali Allah, orang-orang yang bersih hatinya. Jangan setiap itu banyak diceritakan dalam kitab-kitab. Kadang-kadang kalau Lailatul Qadar datang, angin tidak terasa sepoi-sepoi, pohon turun, air kadang-kadang nggak bergerak, kadang-kadang ada yang beku. Itu nggak bisa. Kita jangan mencari ciri-ciri itu. Itu hanya ulama-ulama tertentu yang hatinya bersih yang bisa merasakan itu. Tapi yang bisa dilihat adalah meskipun dia bukan orang alim, meskipun dia orang awam, tapi dia istiqomah sholatnya, istiqomah rawatibnya, dia bisa terus menjaga hatinya. Jadi ada 2 syarat menurut Imam Junaid.
Bagaimana orang bisa mendapatkan hakikat ma'rifat dan hakikat tauhid. Dari situ nanti kita akan bisa ketahui orang yang bisa mendapat ciri-ciri Lailatul Qadar. Jadi nggak mesti ulama. Bagaimana kita bisa bersih ma'rifat kita dan bersih tauhid kita? Pertama, kata Imam Junaid, lil amal soleh. Dia suka beramal soleh. Kemudian al-muzakkiyatul lin nafs. Dia selalu membersihkan roh jiwanya. Yang ketiga, al-musafiyatul lil qalb, membersihkan hatinya. Cukup 3. Hasad, iri, dengki itu bisa dikontrol. Jangan kita suka buruk sangka. Ini yang bisa menyebabkan runtuhnya ibadah kita. Nauzubillah. Banyak kita ibadah tapi hati kita hasad, iri, dengki, ini akan bisa menghapuskan pahala ibadah kita. Kalau sudah hati kita kotor, maka ma'rifat kita akan rendah, tauhid kita juga akan rusak. Maka prasangka buruk dengan Allah itu yang bisa mencederai amal ibadah kita. Kita dicoba Allah kemiskinan, dicoba Allah dengan sakit, dicoba Allah dengan penderitaan, dicoba Allah dengan penghinaan orang lain, kita nggak sabar. Maka ini akan menentukan tauhid. Banyak orang yang berserban, seolah-olah dia wali Allah, bisa terbang, bisa, ternyata dia berserikat dengan jin. Hati-hati itu. Banyak orang dia pakai jubah, pakai serban, bisa mengobati dia dari jarak jauh. Kita menganggap itu adalah karomah, padahal itu jin. Ini merusak tauhid. Makanya hakikat ma'rifat dan tauhid itu 3 itu tadi. Amal saleh, membersihkan hati dan membersihkan jiwanya. Jadi syarat-syarat Lailatul Qadar itu ya, nggak mesti ulama. Banyak orang-orang yang bahkan buta huruf. Maka bahkan banyak wali-wali Allah dulu kita anggap orang itu gila. Kita anggap, jadi keberadaannya tidak menambah, bahkan kalau dia tidak ada pun tidak mengurangi. Banyak orang-orang soleh itu kita remehkan, banyak kita rendahkan. Ternyata dia di sisi Allah, dialah yang paling mulia. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapat Lailatul Qadar itu menjalankan syarat-syarat yang 3 tadi itu. Kemudian masalah zakat. Zakat fitrah atau zakat kalau zakat mal panjang ya, zakat fitrah. Boleh nggak dengan uang? Dengan nukut, dengan mata uang boleh nggak? Menurut jumhur ulama nggak boleh. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, wajib zakat fitrah itu qut, makanan pokok. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, agnuhum fi hadal yawm. Maksudnya kalau Lebaran itu kayakan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Dari hadis ini Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pertama kali sebagai presiden menganjurkan rakyatnya mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, dengan dirham. Berarti boleh menurut minoritas. Kemudian menurut Imam Hanafi, boleh uang. Lantas bagaimana ini mentarjihnya? Jadi dalam teori usul fikih bukan mesti mayoritas itu selamanya harus dipakai pendapatnya, enggak. Pertama kita boleh talfik dengan pendapat yang berbeda meskipun mazhab kita Imam Syafi'i. Kita boleh memakai talfik pendapat yang lain dengan pertama dengan sebab daruri. Yang kedua sebab kemaslahatan. Saya tahun 2016 diundang ke Kalimantan Selatan, Banjarmasin, di Masjid Kayu Tangi. Ketua DKM-nya Profesor Dr. Salman. Saya dijemput dari bandara, sepanjang perjalanan dia bertanya, Ustadz, bagaimana menurut pendapat Ustadz tentang zakat fitrah pakai uang? Yuh, ini profesor kok nanya sama saya. Beliau ahli hadis tamatan Madinah, sudah profesor, doktor dan sudah sepuh.
Apa maksudnya? Ternyata rupanya kalau di Kalimantan, nggak tahu di Kalimantan yang lain, ini Banjarmasin, pas di Kayu Tangi, masjid besar itu Pak. Itu ternyata ratusan tahun sampai tahun 2016 itu pakai beras semua. Nggak pernah mereka pakai uang, mereka tulen memakai mazhab Imam Syafi'i. Baru saya jabarkan lah. Untuk kemaslahatan maka kita boleh pakai dua-dua pendapat ini. Maka pakai kut, pakai makanan pokok dan uang itu lebih baik. Kenapa? Apalagi di Jakarta, Ustadz saya bilang, 2.000 rupiah itu berharga untuk orang miskin. Saya pernah lihat orang Pak, bekerja itu nggak ada minyak motornya Pak. Gajinya udah habis, anaknya banyak. Dan saya pernah lihat ada orang itu anaknya banyak, nggak berani lebaran, nggak berani jalan kemana-mana, nggak berani sholat Idul Fitri, anaknya masih kecil-kecil karena nggak punya baju lebaran. Banyak orang punya beras tapi dia nggak bisa makan karena nggak bisa beli gas. Itu ada. Maka uang itu bermanfaat. Maka kita satukanlah, kita kasih beras dan kita kasih uang. Jadi bapak zakat fitrah, maka kita ambillah kaul yang kemaslahatan, kita pakai pendapat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan itu sekarang sudah ditarjih oleh lembaga fatwa dunia, Majma' Abu Hus dan Darul Ifta Mesir. Karena gudangnya ulama sekarang Mesir Pak. 22 negara Arab sekarang kalau Mesir itu gudangnya ulama, jadi rujukan dunia masalah agama. Kenapa? Karena turos 4 mazhab yang ada di universitas itu baru Mesir. Kalau di kampus-kampus kita Indonesia apalagi itu hanya perkenalan saja 4 mazhab. Tapi kalau untuk marja' orang yang betul spesialisasi lahir dari universitas yang ahli satu mazhab, setiap mazhab yang ahli dalam setiap mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak ada kecuali di Mesir. Walaupun Saudi Arabia, walaupun Qatar yang katanya kaya, walaupun Abu Dhabi yang mereka mengawasi 7 provinsi raja-raja yang kaya, tapi belum ada sehebat kadar ulama di Mesir, Al-Azhar. Mereka menyimpulkan boleh dua-dua, jadi nggak usah diragukan lagi. Masalah uang itu penting sekali Pak. Jadi bapak mau zakat fitrah pakai beras silahkan, mau zakat fitrah pakai uang silahkan, itu afdal. Maksudnya? Amil mengasih, maksudnya? Kita ngasih ke Amil. Amil ngasih ke Mustahik. Ya justru Mustahik itu perlu uang, Mustahik perlu beras. Iya dua-dua. Tapi kalau pertanyaan bapak tadi itu yang muzaki, yang mengeluarkan zakat itu apakah harus uang atau beras? Tergantung bapak. Bapak maunya uang atau beras? Kalau menurut jumhur ulama beras, makanan pokok kita, maka tapi sekarang udah nggak bisa dikatakan kalau masalah uang dengan makanan pokok itu udah nggak bisa dikatakan mana jumhur ulama, udah nggak bisa dikatakan itu lagi, karena sekarang ulama mutaakhirin semua sudah hampir sepakat membolehkannya. Artinya sudah tidak ada kaul jumhur, kaul yang bukan jumhur lagi. Nah, itu dia, demi untuk kemaslahatan. Karena apalagi Indonesia beras itu mesti dimasak dulu kan. Beda kalau orang Arab, memang dia isi itu udah matang, jadi dia makan langsung bisa. Kita kan nggak mesti beli gas dulu kan. Udah masak pun kalau nggak ada lauknya gimana mau makan? Sanggup kita makan nasi nggak? Nggak ada sanggup gitu. Nah itu dia. Jadi boleh dua-dua. Silakan. Ada yang lain? Fadhal, silakan. Waalaikumsalam. Tadi menyinggung kaitan dengan riya. Apa tuh? Menyinggung kaitan dengan riya. Iya. Betapa besarnya atau ruginya bagi orang yang riya. Pertanyaannya kaitan dengan wama birahmati. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kemudian bagaimana kiat-kiat kita supaya amal-amalan kita ini tidak termasuk golongan riya. Itu aja ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam surah Ad-Duha ini asbabun nuzulnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam duka cita
yang sedih sangat. Beliau sudah miskin, berdakwah dihina orang, diusir, dilempari, dimaki-maki. Tidak ada penderitaan yang paling berat seluruh umat manusia di dunia ini kecuali Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran disebut ada ulul azmi. Ulul azmi itu adalah para nabi dan rasul yang paling banyak cobaannya. Jadi di antara 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang paling berat cobaannya ada yang ulul azmi itu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Aisyah, Nabi Rasul, Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Nuh. Di antara ulul azmi itu siapa yang paling berat? Rasulullah SAW. Seandainya 1 jam saja penderitaan Rasulullah diletakkan ke kita, gila Pak. Jadi yang paling berat cobaan di dunia ini adalah Rasulullah. Setelah itu apa? Para rasul, para nabi. Jadi kalau rasul dan nabi sebenarnya banyak. Kalau Imam Jalalain mengatakan dalam tafsir Jalalain 8.000. Tapi yang wajib diimani hanya 25. Jadi ribuan. Dalam kaul yang lain malah ribuan. Lebih dari 8.000. Termasuk dalam Al-Quran itu nanti Uzair. Itu ternyata kaul ada yang mengatakan itu nabi. Maka setelah itu siapa? Orang-orang soleh, para ulama. Jadi kalau ada ulama yang penderitaannya lebih rendah dari bapak, itu bukan ulama Pak. Kalau ada ulama penderitaannya lebih ringan dari bapak, meskipun bapak lihat dia mungkin punya mobil, punya rumah, jangan bapak anggap dia lebih senang dia dari kita. Hati-hati. Kalau ada ulama penderitaannya lebih rendah dari kita orang awam, bukan ulama dia. Cuman jangan ukurannya kita lihat rumahnya mewah, jangan ya. Jangan kita lihat dia punya mobil, bukan itu. Ulama itu Pak, dari dia belum menjadi ulama saja, belajar saja itu dia pahit. Kita katakanlah teman-teman kita di Mesir Pak, tengah malam ngapal Quran, buka kitab, pagi sore siang malam makan susah Pak. Makan susah. Wah, kalau penderitaan orang-orang yang belajar agama ini mengerikan kalau kita ceritakan. Panjang sekali. Jadi ayat tadi itu Allah mau menghibur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya Rasulullah, engkau itu rasulku, ceritakan kepada mereka bahwasanya engkau itu rasulku. Jadi boleh orang itu menyebutkan dirinya ulama. Cuman bukan berarti dia menyebutkan dirinya kiai ulama untuk mencari kepentingan dunia, itu lain. Karena itu adalah tanggung jawab dan beban. Udah, kita mau ngaku ulama, mau ngaku kiai, nggak susah nengoknya. Cukup kita lihat saja dia mengajar. Cukup 1 jam saja kita lihat, kita bisa tahu dia itu ulama atau enggak. Nggak susah. Tapi siapa yang melihat? Ulama juga. Ulama itu akan tahu siapa dia ulama. Meskipun dia terkenal, tapi ulama tahu dia itu ulama atau enggak. Jadi ulama itu pun ada levelnya Pak, ada tingkatannya. Jadi ulama yang paling tinggi itu adalah mufti, yang mereka terlibat dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Banyak orang ahli filsafat, agama juga, teologi, usuluddin, ahli tafsir, ahli hadis. Di antara semua jurusan itu yang paling tinggi adalah syariah. Makanya kalau di Al-Azhar itu meskipun dia jurusan adab, sastra, jurusan usuluddin, tafsir hadis, jurusan mesti dia harus faqih. Dia mesti ahli fikih. Orang kalau udah ahli fikih berarti dia sudah ahli hadis, dia sudah ahli tafsir. Tapi kalau orang tafsir belum tentu dia faqih. Makanya banyak orang ahli tafsir fatwanya banyak yang salah. Banyak orang ahli hadis fatwanya salah. Zaman Rasulullah orang yang ahli hadis, ahli tafsir juga sesat. Siapa itu? Khawarij. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan al khawarij kilabu ahlun nar. Khawarij itu anjingnya penduduk neraka. Mereka hafal Quran. Khawarij itu hafal Quran, sedekahnya luar biasa. Mereka jihad sama Rasulullah, ibadahnya luar biasa, umrohnya luar biasa, hajinya luar biasa. Tapi kenapa kilabu ahlun nar?
kena lemah fikih. Artinya apa? Kalau ada yang berbeda dengan dia dibilangnya kafir, bid'ah. Bayangkan, sekali berimam Ali itu menantu Rasulullah, istrinya anak kandung Rasulullah, mulhid dibilangnya, kafir. Padahal Khawarij itu muridnya dulu. Jadi sebenarnya Syiah sama Khawarij itu dulu satu. Hanya gara-gara politik, Syiah mempertahankan Imam Ali, Khawarij keluar. Nah, itu dia ya. Kembali kepada ria. Jadi ria itu tadi, bagaimana kita mengatasi ria? Syaratnya pertama kita harus alim. Kalaupun kita tidak ulama, kita harus sering selalu duduk di majelis ilmu. Orang yang senantiasa menuntut ilmu, orang yang senantiasa berzikir, orang yang senantiasa berzakat, bersedekah, insya Allah itu tidak akan ada lagi ria sama dia. Tapi kalau orang yang sudah nggak berilmu, tidak pernah dibimbing dalam majelis ilmu, maka disitulah akan bisa muncul sifat ria kita. Jadi jangan heran, jangan mimpi kalau kita nggak pernah duduk di majelis ilmu seperti ini, kita itu ikhlas. Jangan mimpi ikhlas. Karena orang-orang tak berakidah juga banyak bersedekah, banyak berbuat baik, dan banyak orang baik. Tapi mereka semua untuk dunia, kata Allah. Jadi kalau orang yang terus dia mengikut bimbingan keilmuan agama, ada mursyid yang membimbingnya, dan dia terus beribadah, insya Allah itu tidak akan menggoyahkan pujian orang dan tidak menggoyahkan godaan ria dia. Kita kalau hanya sekali bersedekah, pasti ria itu muncul. Tapi kalau kita terus bersedekah, Bapak kalau umpamanya ada di sini tabungan, diminta tabungan terang-terangan, sekali Bapak berbuat, pasti akan timbul rianya. Tapi kalau udah terus berkali-kali, itu akan hilang. Jadi jangan dulu kita menunggu bersih dulu godaan itu baru kita melakukan amal ibadah, enggak. Jadi lakukan saja kebaikan. Hilangkan prasangka kita orang lain menuduh kita ria, itu urusannya sama Allah. Silahkan mereka nuduh kita ria. Yang paling penting kita jangan menuduh orang ria. Itu saja. Jangan coba-coba kita mengeluarkan dari lisan kita menuduh orang ria. Jangan. Meskipun dia ria. Kalau sudah kita berani menuduh orang ria, walaupun dia ria, kita yang sudah kotor hati kita, justru kitanya yang rusak ibadah kita. Bahkan kita terjebak dengan ria itu sendiri. Bahkan Imam Nawawi menggambarkan di dalam kitab beliau At-Tibyan, di situ banyak wali-wali Allah menerjemahkan tentang keikhlasan. Orang yang bersedekah, berbuat baik, takut dianggap ria saja itu ria. Imam Nawawi itu mengangkat para ulama-ulama wali Allah mendefinisikan tentang ria. Orang yang takut melakukan amal ibadah karena ria itu sudah ria. Jadi kita lakukan saja semata-mata karena Allah. Silakan mau orang puji mau enggak. Nah, itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan. Ada yang lain? Ya, barangkali masih ada. Cukup. Baiklah, barangkali kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada masih ditampung oleh kalau yang lain. Cukup ya Bapak dan saya. Cukup ya. Memang waktu juga sudah menunjukkan jam 12 kurang 4 menit sesuai dengan yang kita harapkan. Kita ucapkan terima kasih kepada untuk yang menyampaikan ilmu yang pada kita sekalian tentang
beberapa kesalahan ini sekali lagi kita ucapkan terima kasih oleh kawan-kawan sudah cukup hari kita akhiri saja pertemuan kita kajian kita pada malam hari ini. Kalau satu saja Itu saja dengan cukup. baiklah, saya